Fatal. Back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Nabi palsu mempunyai kriteria memanggil Yesus sebagai Tuhan. Ada seorang saudara kita katakan demikian. Ya, boleh dikatakan dia sebagai guru agama, tetapi maaf, belajarnya kurang jauh. Bahasa Indonesia aja tidak bisa dan tidak mengerti, bagaimana mau bahas firman Tuhan. Dia membahas ayat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, di sini jelas Yesus menyatakan dirinya Tuhan dengan mengatakannya. Saya ulang sekali lagi. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dengan mengatakannya. Jadi seringkali saudara kita tanya, mana ayatnya Yesus menyatakan dirinya Tuhan? Ini saya ulang lagi, Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yesus mengaku dirinya Tuhan, jelas dan sangat jelas. Yang kedua, banyak orang hanya tahu Yesus manusia atau nabi, tetapi tidak tahu dan tidak kenal jika Yesus itu Tuhan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat yang ke-6. Yang ketiga, justru nabi palsu itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Iblislah yang dipertuhankannya. Bapa segala dusta, penipu, penyesat, pembunuh, dan pembinasa, membawa kepada neraka yang abadi. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Tuhanlah yang bersaksi mengatakan Yesus adalah Tuhan. Iblislah yang berkata Yesus bukan Tuhan, dan iblis mau membawa manusia binasa dan menjadi temannya di neraka. Serem kan? Ngeri. Yang keempat, jika Yesus tidak diakui Tuhan berarti belajar kitabnya kurang jauh. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Yesus yang akan menjadi hakim yang adil sudah menunjukkan dan membuktikan ketuhanannya. Hakim sudah pasti Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Yang kelima, nabi palsu membawa umatnya untuk menyembah berhala, menyembah Allah suatu negeri. Nabi palsu dia sendiri tidak tahu akan dirinya selamat atau tidak karena hidupnya penuh dengan kepalsuan, amoral, munafik, hidupnya penuh dengan dosa. Bagaimana dia dapat membawa umat kepada hidup yang benar ataupun hidup yang kekal kalau dia sendiri tidak selamat? Orang buta menuntun orang buta. Yang keenam, Yesus adalah nama Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Yahweh Elohim. Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nama Yesus itulah nama yang diberikan oleh Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa dibuktikan kekuasaan Yesus itu ajaib dan dahsyat. Di bumi, di surga, dia punya kuasa yang terbesar. Nama di atas segala nama. Nama yang di bawah kolong langit itu bertekuk lutut kepadanya. Di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Ya,
semua tunduk kepada nama Yesus. Yang ketujuh, nama-nama Allah ada pada Yesus, sebagaimana Yesus katakan, "Akulah kebenaran, akulah kebangkitan, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir." Itu semua nama Tuhan, nama Allah. Jika saudara tidak mengakui kebenaran ini, berarti saudara tertipu oleh dusta iblis dan saudara menjadi penyesat karena menyesatkan banyak orang dengan dusta iblis. Saudara harus paham dan mengerti. Back to the Bible.